negara maju yang awak kagumi, teknologi maju segala macam. Cina tu apa itu? Awak ini kalau ujian akhir bersantai saja. Tak ada rasa takut. Di Cina yang begitu maju, begitu maju pendidikan, anak-anak belajar dalam kuliah itu apa? Manufak putri dia di sana. Jadi persaingan ilmu itu luar biasa. Lalu maksud yang saya sampaikan kepada maksudnya adalah bagaimana awak bisa meningkatkan keinginan kualitas diri itu dalam hal menuntut ilmu. Kalau rasa-rasa tidak bisa dimaksimalkan diri itu, minimal untuk generasi awak tingkatkan apa ini. Makanya kata Nabi, inna aliman wahidan asyaddu ala syaitani min alfi alim. Satu orang yang berilmu, satu orang alim itu lebih susah digoda oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Cie dalam 1000 apa? Cie ahli ilmu, ulama yang mengamalkan ilmunya itu lebih sulit setan godanya dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah tapi ilmu kurang. Makanya mesti dibagi antara ilmu jo ibadah atau ibadah jo ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu jatuh awak kepada binaan nanti. Wa anggap koyelo, wa anggap ko ibadah, pada sejatinya itu bukan ibadah yang disyariatkan. Dan sebaliknya, ilmu mesti diiringi dengan amal. Supaya apa? Karena orang kalau berilmu dan diamalkan Bapak Ibu jatuh kepada kefasikan. Jadi kedua-duanya tidak ada. Orang berilmu dan mengamalkan tidak ada. Orang beramal tapi tidak ada ilmu juga ada. Cuba baca surah Al-Fatihah. Ayat terakhir bunyi Bapak Ibu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang kamu murkai, bukan juga jalan orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai ulama itu? Kecil al-Yahud. Siapa yang disesatkan itu? Kecil Nabi al-Nasar. Bahkan karakter orang Yahudi itu apa? Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Bahkan karakter orang Nasrani itu dahulunya. Orang Nasrani itu dahulunya beramal tapi tidak dengan ilmu. Makanya mesti awak ibadah. Alhamdulillah kita Bapak Ibu mulai salat dengan jago. Tapi kita bertanya, salat yang awak lakukan sebab Allah tidak sakit ilmu atau muncul pertanyaan. Benar kajian itu disuruh doa di hari Rabu. Itulah baiklah pada kali pertemuan kajian tentang sembahyang kita nak berak. Mulai dari fikih salatnya kita kaji secara fikihnya, memaknai bacaannya, masuk gerakan. Tentang salat jadi berapa kali pertemuan. Kalau ingin memastikan bahwa ibadah salat yang selama memberi kerajaan bantuan berdasarkan dibaca selama Bapak Ibu dipahami maknanya, dipahami arti. Duduk dan tergusur di bawah. Dibaca Bapak Ibu Bapak nomor tak Bapak Ibu Alhamni wajibuni wafa'ni wazubni wa'ini wa'afini wa'afani. Cuba ibu sabian cik-cik artinya. Kalau nak mengaji dan mengkaji awak Bapak Ibu tidak tahu. Kalau
kali itu. Tujuh kali rakaat salat awal paling tidak sehari semalam. Tiap rakaat itu ada sekali awak duduk dan berdua sujud. Berarti 7 kali pula baca doa tadi. Rabbil firli walhamdi wajburni warfa'ni warzuqni walini wa'afini wa'afani. Akhir itu artinya atau selama kau malah awak membaca sesuatu yang awak tak faham membaca. Dan itu tidak bisa kita kecuali dari majlis ini. Jadi ilmu dan amal sertai dengan ilmu, dan ilmu disertai dengan amal. Itulah pertanyaan kedua yang akan diajukan kawan. An ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmu yang diberikan sejauh mana dia mengamal. Konon doa awak Bapak Ibu selepas subuh dan pernah kumpul lagi orang. Dan itu yang disampaikan, yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya memohon kepadamu pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang baik, yang ketiga amalan yang diterima. Antara ilmu jua amal disebut oleh Allah dalam doa, disebut oleh Nabi dalam doa. Kemudian pertanyaan ketiga yang akan diajukan kepada awak adalah an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana atau bagaimana cara dia mendapatkan harta itu, dan untuk apa hartanya itu dia beli. Harta itu tidak penting saja, seluruh yang memiliki itu harta. Baju itu harta, mempunyai jam tangan harta, apa-apa pakai peci harta, dimakan, diminum harta. Pertanyaan, dipakai, yang dimakan, yang diminum, di mana kita tinggal, kendaraan apa yang kita kendari, cara mendapatkan tadi itu sumber harta dari harta yang halal. Oh Ustaz, dan kami makan bare, kemudian dari nasi kami makan, kan halal tu, ya. Dan kami minum air putih, kan halal tu Ustaz, ya. Baju yang kami pakai baju katun, kan halal tu, dah halal bagai rojo. Lalu ada, dan hanya berhenti di situ. Makan, minum, pakaian dan segala macam yang halal saat tadi, balik ke awal. Fitino halal halal. Cara mendapatkannya. Jadi awak mesti memastikan tentang area yang memiliki itu apa itu kehalalan dulu. Yang pertama halal dari segi zatnya, yang kedua halal dari segi cara mendapatkan. Kalau memastikan halal dari segi zatnya, insyaAllah kalau ada yang tinggal di sekitar situ, insyaAllah tidak balik. Tapi yang balik ini itu adalah memastikan harta yang dimiliki untuk mendapatkan yang halal tadi dari sumber atau dari hal yang halal terdapat. Benda ini salah satu yang paling merusak adalah game online. Kalau sekadar main game saja, tanpa ada embel-embel berbayar-bayar, belum ada yang merusak. Boleh main game no, pakai slot, pakai bola, pasang itu. Itulah disebut dengan judi online. Ditambahlah ada namanya
pinjol pinjaman online. Dan provinsi yang paling tinggi pinjaman online itu di Indonesia adalah Jawa Barat. Paling tinggi di Indonesia secara data. Dan apa penyebab orang pinjaman online itu salah satunya adalah yaitu karena memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan sehingga gaya hidup. Itulah isi dia dari orang Bapak Ibu, ada istilah BPJS. Tidak BPJS kesehatan atau berbeda. BPJS itu singkatan juga ini. Ada budget pas-pasan gaya sosialita. Kalau bahasa Minangnya, orang miskin lebih banyak gaya. Kalau bahasa Minang, hampir rancang, misalnya rancang tapi kredit sekian tahun. Kan itu lagi cewek Minang, jangan sampai pasar dalam berbeda. Iya, jangan sampai yang namanya pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Ketika seseorang yang memaksakan dirinya dengan pengeluaran yang lebih besar daripada ayahnya punya, nah situlah ujung dari kerusakan. Jadi itu kawan-kawan anak-anak orang malah banyak bilangnya anak membunuh orang tua sendiri. Kalau anak punya keinginan terlalu tinggi, ingin sejajar dengan kawan-kawannya, padahal orang tua berada pada level yang tidak seperti itu. Banyak pastikan Bapak Ibu harta dan kita miliki itu memang satu bersumber dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah kepada kita adalah wa'an jismihi fima abda. Ditanya awak badan awak untuk ada gunakan fisik awak dan digunakan untuk ada mulai dari mata, harimau, tangan, manual, kaki, paruh, mulut, segala macam. Dan anggota-anggota tubuh itu telah telah yang akan memberikan jawabannya masing-masing. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pertanyaan dari Nabi akan ditanyakan oleh Allah kepada setiap hamba-hamba, kepada setiap manusia. Maka mari persiapkan jawaban-jawaban terbaik melalui kualitas amal. Pastikan Bapak Ibu yang pertama semua yang awak menunggu isi dengan daya. Ada masa-masa tunggu yang mungkin masih banyak kekurangan, maka kita taubati itu. Dan yang masih tersisa betul-betul bertekad awak untuk mengisi dengan hal yang baik. Dan yang kedua, bertekad awak bagaimana diri kita keseharian awak diisi dengan mas ilmu, dan ilmu tadi diikhtiarkan, diusahakan, diamalkan. Dan yang ketiga, harta yang dimiliki pastikan sumber dari yang halal dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan yang sampai tentang badan kita, fisik awak, kita gunakan selalu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada